Baik, saya langsung ke Prof. Adrianus. Ini ada 25 personil di kepolisian yang dinilai tidak profesional tadi disampaikan oleh Kapolri. Ini apakah Anda juga tadi ya menguatkan memang prasangka-prasangka yang memang selama ini disampaikan terkait dengan adanya upaya yang memang diskenariokan begitu? Ya, jika kita sudah boleh mengambil hikmah dari kasus ini ya, walaupun kasus ini masih bergulir, Ya. saya kira ini memang satu peringatan besar kuat sekali kepada Polri dan juga kepada kita-kita nih, kepada Pak Sugeng sebagai Polwatch. Saya juga yang orang kampus yang sering ngajari mereka gitu ya. Ya. Bahwa pasti banyak PR bagi Polri nih untuk berubah beneran nih. Kenapa? Karena bayangkan penegak hukum lalu ngakali, merusak, menghilangkan TKP itu dosa besar yang luar biasa itu. Ya. Gitu ya. Nggak bisa diterima bagi saya sebetulnya itu, ya. Tapi kemudian ternyata ada pamennya, bahkan ada patinya tadi dikatakan oleh Kapolri. Ya. Kok tega ya untuk kemudian lalu melakukan hal itu? Jadi menurut saya ini memang satu call ya yang luar biasa kepada Polri untuk berubah betul nih, bahwa yang namanya brotherhood ya, yang namanya persaudaraan, pertemanan itu tidak boleh kemudian lalu mengganggu ya soal-soal keadilan seperti ini. Sebab bayangkan kalau misalnya tadinya tidak dirusak CCTV, Ya. lalu kemudian polis lain dipasang dan seterusnya, maka sebetulnya saya setuju dengan banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini kasus mudah. Semua pelakunya di situ, korbannya di situ, senjatanya di situ, apa susahnya, ya kan? Ya. Tetapi ketika kemudian sudah dirusak ya, dalam bahasa lain disebut sebagai tampering the evidence, ya, dan bahkan mungkin karena memang pelakunya polisi, maka tamperingnya atau perusakannya juga bagus gitu ya, sehingga kemudian lalu membuat kesulitan bagi polisi sendiri, butuh waktu sampai 25 hari ya untuk menetapkan seorang tersangka yang adalah orang yang menjadi penembaknya. Saya bisa bayangkan kerusakan daripada TKP gara-gara oleh sejawat mereka sendiri, begitu. Baik, artinya sebetulnya kita juga sedang menunggu ya, tidak hanya siapa pelaku lain selain Baradae, tapi juga tersangka lain dalam konteks yang tadi 25 personil yang sedang diperiksa oleh pihak polisi ya. Ya, apalagi dikatakan bahwa ada beberapa orang, tadi ada oleh reporter Anda dikatakan bahwa ada 3 orang ditahan, itu saya kira adalah anggota Polri yang ditempatkan di tempat khusus itu. Dalam waktu misalnya 11 hari atau 22 hari, untuk kemudian lalu diduga bahwa ada dimensi pidana dari kesalahan etik yang mereka perbuat. Baik. Jadi bayangkan serius banget nih. Apalagi kalau misalnya di antara mereka adalah seorang pamen atau pati, wah itu tambah lagi membuat jelas bahwa ada skandal dalam hal ini. Ya, sekalipun memang belum jelas apakah statusnya begitu kan yang ditahan itu. Pak Sugeng, ini sebagai closing statement untuk episode hari ini, karena nampaknya panjang juga begitu ya, kita menanti kejelasan dari kasus ini. Ya, menyambung Prof. Adrianus ya, saya jadi merenungkan ya. Kepolisian sebagai satu lembaga yang sudah established 76 tahun dengan segala peraturan yang rigid ya, itu ditabrak hanya karena tunduk kepada pimpinan, pada perintah pimpinan yang salah. Ini sangat memprihatinkan dan sungguh ternyata di pusat kekuasaan polisi itu terjadi ya. Karena apa? Di dalam peraturan disiplin dan kode etik ya, di kode etik bawahan yang mendapat perintah atasan yang bertentangan dengan hukum bisa menolak. Iya. Ya. Itu ketentuannya jelas. Nah, ini terjadi ya. Dan ini akhirnya berimpaknya ini dahsyat ya. Kepercayaan pada publik kepada kepolisian runtuh, kemudian karena peristiwa yang harusnya terbuka menjadi mudah, dan 25 orang berpotensi terkena proses pidana selain kode etik. Baik, ya. Dan itu yang statusnya 25 itu memang harus nampaknya secara cepat ya dibuka juga ke publik ya. Iya, karena Irsus sudah bekerja ya, sudah diumumkan, saya rasa akan dibuka ya. Terutama 3 orang yang ditahan. Kembali kepada pasal 55 dan 56, kalau terdapat cukup bukti ya, ada yang harus diminta pertanggungjawaban pidana terhadap semua orang yang ada di lokasi, tidak terkecuali Irjen Ferdy Sambo, penyidik Bareskrim harus berani menetapkan status tersangka. Baik, kita akan lihat nanti episode berikutnya begitu kan, dari rangkaian kasus kematian Brigadir J yang tentu menyita perhatian publik. Terima kasih
Prof. Adrianus sudah bergabung bersama kami. Pak Sugeng, terima kasih sama-sama. banyak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Selamat Sugeng. sore, Pak Dan Prof. pemirsa, Adrianus. usai sudah MNC News Prime malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kami pun mengajak Anda untuk berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui MNC Peduli. Saya Jatur Ratma, sampai jumpa.